Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 14 November sampai dengan tanggal 18 November 2022. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya dan 6 saham ya per video ya. Untuk mingguan playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang berminat silahkan nonton yang lainnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung. Untuk yang pertama adalah untuk saham Inco ya. Jadi kalau kita lihat untuk saham yang berhubungan dengan nikel ya, itu sudah mulai naik dari minggu lalu. Jadi sudah saya bahas juga dari awal-awal ya seperti itu ya. Jadi bahwasanya Inco ini masih cukup menarik ya. Kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya sudah meninggalkan di atas MA20-nya. Jadi uptrendnya masih cukup kuat. Nah, kalau kita perhatikan ini acuannya sudah saya berikan ya. Ini grafik hariannya. Kalau dia berhasil naik ke atas 7.100 boleh buy ya. Target price berikutnya di 7.800 dan 8.275. Jadi yang belum punya untuk Inco mau buy langsung silakan atau tunggu area buy on weakness, ada dua area ya. Anda bisa tunggu di 6.500 kalau misalnya nggak buru-buru, atau tunggu di MA20-nya. Jadi ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, istilahnya testing MA20-nya seperti ini ya. Dia naik kemudian memotong ke bawah. Nah, kita buy-nya kalau dia sudah berhasil memotong ke atas lagi ya. Itu untuk yang buy on weakness di bawah. Kalau nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Jadi minggu ini kalau dia naik ke atas 7.500 boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya 7.800 dan 8.275. Ini grafik hariannya. Nah, kalau kita lihat dari grafik mingguannya, ini sudah saya gambarkan area support resistennya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan mulai dari 6625 ya, yang terakhir ya. Kemudian saya sebutkan juga kalau dia naik ke atas 7.100 boleh buy. Nah, dia akan menguji 7.500. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Yang belum punya mau buy high sell higher silahkan. Jadi nggak harus tunggu di bawah. Kalau dia breakout kita boleh buy ya, buy high sell higher. Karena dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kita jangan terlalu takut Pak Sunar. Jangan-jangan setelah breakout nanti kembali lagi ke bawah. Ya kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang pasti adalah kita pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau turun ya kita pasang trailing stop atau stop loss. Jadi sebenarnya trading itu mudah. Yang buat kita susah adalah kita itu terlalu banyak pikiran, terlalu banyak noise. Katanya ini, katanya itu, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi saya fokusnya di sini adalah pertama adalah trennya. Kedua adalah support resistennya. Udah itu aja. Itu fokus saya. Kalau volume itu biasanya untuk konfirmasi seperti ini ya. Kan dia berhasil breakout lagi higher high. Nah, volumenya dia naik tinggi ya seperti itu ya. Nah, jadi ini cukup menarik ya. Jadi kalau mau buy silakan, walaupun mungkin dia belum naik tinggi ya. Ini candlenya masih bodinya masih lumayan pendek ya, tapi ini masih menarik untuk Inco. Intinya selama dia masih berada di atasnya 6.500 masih cukup bagus ya uptrendnya. Apalagi kalau sudah di atas 7.100 ya dia makin kuat ke atas ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kurang lebih cukup untuk Inco. Berikutnya Antam. Antam sudah saya sebutkan ya, sering banget ya. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah tahu. Ini saya sebutkan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2020 boleh buy ya. Memang lebih amannya tunggu naik ke atas 2020. Tapi untuk awal-awal itu saya sebutkan di sini ya, 1840 di sini ya. Ini yang saya kotain sebelumnya area buy on weakness. Kalau diperpanjang ini sudah saya sebutkan. Jadi yang ikuti saya 1840 mulai buy 1900 ke atas saya sudah sebutkan juga di analisa saham harian kalau salah ya, atau mingguan sudah saya bahas juga mengenai Antam. Jadi kalau dia berhasil naik kita boleh buy, naik ke atas 2020 tambah lagi atau average up. Nah, apakah ini naik nanti jangan-jangan nanti turun lagi balik lagi ke bawah, kita nggak akan pernah tahu. Kita jangan terlalu kaku ya, dalam arti kalau sebelumnya di sini gagal ya, dia berhasil naik, belum tentu minggu ini dia turun lagi ya. Bahkan testing ke 1840 lagi belum tentu. Jadi yang penting adalah kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau mau tambah lagi atau average up ya, boleh kita tunggu di 2170 yang kalau dia berhasil naik ke atas 2170 kita boleh buy. Istilahnya buy high sell higher ya. Naik ke atas 2250 tambah lagi. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini kan banyak banget ya. Jangan bingung ya. Itu untuk area average up-nya. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan grafik pembelian asing memang dia naik ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan buy karena asing buy kita ikutan buy, enggak. Saya fokusnya di sini bukan asing, bukan broker. Kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Memang kalau kita lihat di sini MA20-nya masih di bawah ya, tapi ini sudah mengarah ke atas meninggalkan jauh di MA20-nya. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di area 2020 1900 atau 1840. Atau biasanya tunggu di MA20-nya. Artinya suatu saat MA20-nya ini akan testing ya, dites ya. Kalau dipotong ke bawah, kalau dia berhasil rebound lagi, memotong ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Itu buy on weakness.
Kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Itu selalu saran saya. Jangan takut ketinggian, yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya gagal itu bukan karena analisa saya ngawur, enggak, karena memang saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Nah, kalau dari weekly chartnya, ini area support resistannya sudah saya gambarkan juga. Yang sering ikuti saya ya, 2020 ke atas, target price berikutnya 2240, kemudian 2350 dan 2490. Jadi untuk Antam ini peluangnya masih cukup besar untuk naik lagi. Intinya selama dia masih ditutup di atasnya 2020 cukup aman ya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu untuk Antam. Cukup. Berikutnya untuk MDK. MDK sudah saya sebutkan juga minggu lalu kalau salah singkatannya ya. Jadi ini masih cukup menarik, masih bisa peluang untuk breakout lagi ke atas 4.500, bisa targetnya di 4.750 dan 5.000. Jadi baiknya bertahap aja. Apakah bakalan koreksi Pak Sunar? Seperti ini kan dia naik kemudian koreksi selalu ada. Jadi kalau misalnya Anda takut, Anda bisa tunggu buy weakness di 4140 atau sekitar 4.000 sampai 3.900 ya. Ini kurang lebih nanti dia akan testing MA20-nya. Ini kan MA20-nya kan mengarah ke atas. Harganya jauh meninggalkan MA20-nya. Suatu saat dia akan testing, dipotong ke bawah. Ketika dia berhasil memotong ke atas lagi, selama MA20-nya itu masih cenderung datar atau masih naik ke atas ya masih bagus ya. Itu buy weakness. Nah, kalau buy weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Minggu ini jika dia berhasil breakout ke atas 4.500, kita boleh buy. Yang belum punya atau average up silakan. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, ini resistennya loh. Kalau dia naik sebelumnya gagal turun lagi. Ini bahkan nggak sampai naik, dia nggak lama lagi turun lagi, bahkan dia lower di sini. Ya kita nggak akan pernah tahu ya, apakah dia setelah tembus ke atas bakalan balik lagi, nggak pernah tahu. Yang penting adalah kita pasang trailing stop atau stop lossnya. Ini tidak dari trennya dia masih cukup bagus ya, walaupun ini sideways di sini ya, testing resistance. Jadi kalau dia breakout ke atas, di atas 4.500 mau tambah lagi, buy high sell higher silahkan ya. Apakah nanti akan naik lagi karena emas naik? Saya di sini fokusnya ke harga sahamnya, bukan ke emasnya ya seperti itu. Walaupun dia bisnisnya di emas ya, tapi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Bukan berarti harga komoditasnya nggak penting, nggak ya. Jangan salah paham, saya hanya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Ya kurang lebih seperti itu. Karena sebelumnya ada yang kritik saya, ya kalau trading saham batu bara ya lihat harga batu baranya, trading saham emas ya lihat harga emasnya. Enggak ya, saya fokusnya di harga sahamnya. Kalau Anda lihat harga emasnya, Anda lebih baik trading langsung di komoditas emasnya ya. Di FX ya itu kan ada XAU ya, USD ya. Jadi Anda langsung trading di sana enak, lebih banyak dapatnya karena leverage-nya lebih tinggi daripada Anda beli trading sahamnya di saham emas MDKA ya, saham emas biasanya ya. Terus Anda lihat komoditasnya. Ya salah. Ya nggak salah sih, sebenarnya lebih baik fokus ke pergerakan harga sahamnya. Itu saran saya. Saya nggak mau menyalahkan orang lain lah ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas. Nah kalau kita lihat dari weekly-nya ini sudah pernah saya gambarkan support resistennya. Nah dia sempat turun di bawahnya 1880 Pak Sunar. Nah ini apakah masih bagus ya? Sebenarnya saya sudah sebutkan juga untuk Pegas. Selama dia masih bertahan di atas 1745 sebenarnya masih cukup bagus ya. Maksimum 1640 itu koreksi maksimumnya. Jadi nah, ini kalau kita lihat kan dia di bawahnya 1880. Kalau mau buy, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1880 ya, kita berusaha buy yang belum punya. Jadi yang mau tambah lagi atau average up juga sama, naik ke atas 1880 kita buy, target price berikutnya dia akan menguji 2000-an ya. Nah, jangan lupa ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 2000 bukan berarti dia bakalan turun lagi, enggak ya. Ini ada kemungkinan nanti dia membentuk seperti cup handle bisa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini bentuk seperti rounding bottom, ini kalau breakout ini masih bisa tembus ke 2300 masih bisa. Jadi untuk Pegas ini buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu untuk Pegas. Cukup ya. Berikutnya untuk bentar. Untuk daily chart-nya ya. Ini daily chart-nya memang dia masih cenderung koreksi testing area 1800. Jadi sempat diturun di bawahnya. Hari Jumat juga sama, ternyata dia ditutup di atasnya. Nah, kalau mau buy sekarang, boleh aja atau tunggu di 1745 ya. Artinya kalau dia testing turun di bawah 1745, berhasil rebound naik ke atas, kita boleh buy. Mau buy sekarang, sebenarnya boleh aja pasang stop loss-nya di dua area ya. Anda bisa pasang di 1800 dan 1745. Atau pakai low-nya yang terakhir hari Jumat, 1780 dan 1745. Ya, kalau dia turun di bawah 1745, lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau kita lihat di sini, memang MA20-nya masih cenderung datar, tapi harganya itu masih di banyak MA20-nya. Jadi kalau buy
jangan terlalu agresif. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco ya, kalau kita lihat untuk weekly-nya bagaimana Medco? Sebenarnya masih cukup menarik ya, walaupun dia testing resisten 1200, dia sempat higher high, tapi dia gagal ya, ditutup di bawahnya 1200 minggu ini. Ini area buy on weekday sudah saya sebutkan di 1100 atau 1000. Intinya untuk Medco ini selama dia masih bertahan di atasnya 1000, sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi sampai 1400 bisa. Ya kadang-kadang memang fluktuasinya tinggi ya. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya ekor panjang ke atas semua ini ya. Ekor panjang ke atas tapi dia masih bisa higher high. Ini ekor panjang ke atas malah dia ini jahat banget candlenya. Bodinya tipis cuma satu garis gini ya. Ini opennya 885, close-nya 885 ya. Dari doji ya. Gravestone doji ya, seperti ini ya. Ekornya panjang ke atas. Nah, ternyata dia masih bisa higher high lagi minggu depannya. Jadi ini intinya selama dia masih bertahan di atas 1000 masih cukup bagus. Kalau mau buy weakness paling maksimum di 1900 ya, paling bawah ya. Kalau turun bayar 900 jangan buy weakness lagi ya. Ini area sebelumnya. Jadi jangan dipakai lagi, paling maksimum di 900. Artinya buy on weakness itu kalau koreksi berhasil rebound kita barusan buy. Kalau belum rebound, belum mantul jangan buy. Ya seperti itu ya. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau kita lihat dari grafik daily-nya di sini, dia minggu ini akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 1200 dengan target price berikutnya 1300 dan 1400 ya. Jadi setiap pelipatan 100 rupiah. Ini sudah testing MA20 ya, bagus ya. Jadi MA20-nya dipotong ke bawah, kemudian besoknya rebound ya. Jadi kesempatan untuk buy. Kalau misalnya masih takut ya tunggu aja di area 1000 atau 1100 ya. Ketika dia koreksi mantul rebound barusan kita buy. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk TINS. Ini sudah saya gambarkan juga ya. Minggu lalu saya masih ingat karena saya sebutkan sebelumnya biasanya kalau setelah Inco ya biasanya TINS juga ikutan naik. Ternyata memang benar ya seperti itu ya. Jadi ini area buy sudah saya sebutkan naik ke atas 135, 1385 boleh buy. Ini masih bagus walaupun di tengah-tengahnya antara supportnya 1385 dan resistennya 1530. Mau buy langsung boleh, buy-nya bertahap ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Ini masih bisa peluang untuk naik ke 1770 dan 2040 masih ada. Buy-nya bertahap aja. Nah kalau ini dilihat dari daily chart-nya, dia masih testing area 1450 dan 1495. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Yang misalnya mestinya mau buy weakness bisa di area MA20 boleh ya. Jadi ketika dia memotong ke bawah, kemudian dia berhasil rebound, mantul lagi ke atas, di sana kita untuk buy. Ini MA20 sudah mengarah ke atas, sudah mulai naik. Walaupun naiknya ini masih perlahan-lahan ya, tapi masih cukup bagus lah seperti itu ya. Nah, kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Jadi nyantai aja, belinya bertahap, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Nah, gathering kemarin, maaf hari ini maksudnya ya, Sabtu ya, itu ada tanya, Pak Sunar, kadang-kadang Pak Sunar bilang belinya bertahap itu berapa persen dari jatahnya seperti itu ya. Misalnya kalau Anda mau invest atau trading maksimum kuotanya untuk TINS itu 10 juta. Ya ini kan dia masih cenderung sideways ya. Jadi Anda bisa mulai masuknya bertahap aja karena dia trennya itu masih belum benar-benar kuat ya, uptrendnya ini masih tergolong di bawah. Jadi belinya bertahap aja mungkin 10% atau maksimum 20% ya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi Anda bisa tambah lagi sesuai dengan porsinya ya. Kalau sebelumnya 10% ya Anda tambah lagi 10%. Anda jangan terlalu takut wah nanti ketinggalan Pak Sunar, kalau kenapa nggak langsung buy sekarang, mau buy sekarang langsung ya boleh aja. Intinya selama dia masih bertahan di atas 1400 masih cukup bagus ya. Ada kemungkinan testing lagi nggak Pak Sunar? Ada, karena biasanya MA20 bisa dites lagi ya. Dia dipotong ke bawah, kalau dia berhasil rebound lagi memotong ke atas, bisa langsung kita untuk buy. Ya seperti itu ya. Ini untuk TINS kurang lebih cukup. Ini sudah saya bahas 6 saham ya. Jangan lupa untuk cek playlistnya untuk analisa saham yang lainnya untuk minggu ini. Periode tanggal 14 November sampai dengan 18 November 2022. Jadi seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, tetap semangat ya. Sekian, terima kasih banyak.